Moral ditentukan oleh bangsa, akhlak dipunyai oleh Islam. Menurut orang-orang barat itu, bermoral katanya ketika ada orang yang berpakaian seadanya saja, lalu dia lalu lalang di tempat yang ramai, bahkan mungkin berpegang-pegangan, berpeluk-pelukan. Bermoral saja menurut mereka. Tapi cubo-cubo bau karena gaya wako akan diperkatakan oleh orang karena dia tidak lagi punya nilai-nilai dalam kehidupannya. Karena itu akhlak tidak sama dengan moral. Seseorang merasa tidak berakhlak bila dia berdusta. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana ila al-Islam wa nahana 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqalahu ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Shadaqallahul azim. Al-Quran surah yang ke-16 ayat yang ke-58 dan ke-59. Kembali kita aturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan rahmat dan nikmat Allah yang kita terima dan kita rasakan, kita baru saja selesai dari melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan adalah amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah seorang hamba Allah yang dipilih oleh Allah, yang diutus ke permukaan bumi ini, yang kehadirannya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak pengurus masjid beserta jajarannya yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak
ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Jami' Sabbihisma Rabbikal A'la yang dirahmati Allah. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini kita sudah berada pada tanggal 7 Rabiul Akhir. Itu artinya kita sudah 7 hari meninggalkan bulan Rabiul Awal, di mana ketika kita berada di bulan Rabiul Awal, kita diingatkan dengan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tanggal dan bulan lahir dan wafatnya disamakan, dan satu-satunya nabi yang dilahirkan di dekat Baitullah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini tempat kelahirannya tersebut dijadikan pustaka oleh orang-orang Arab. Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, kita tidak berbicara tentang memperingati peristiwa kelahiran Nabi Muhammad, karena ada orang-orang yang menyatakan bahwa memperingati kelahiran Nabi Muhammad itu adalah termasuk sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Karena kalau kita coba membuka buku-buku hadis, di dalam hadis kita tidak akan menemukan bahwa ada hadis yang menyatakan, wahai umat Islam, peringatilah peristiwa kelahiranku. Tidak ada. Akan tetapi pada malam hari ini kita akan mencoba melihat ayat-ayat Allah. Beberapa ayat Allah, mengapa Nabi Muhammad itu diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini. Jamaah rahimakumullah, ayat Al-Quran yang pertama terdapat di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi kehadiran Nabi Muhammad yang pertama itu rahmat bagi seluruh alam. Logikanya begini Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, andai kata Nabi Muhammad tidak lahir, andai kata kita hanya sampai kepada umatnya Nabi Musa alaihi salam, rahmat itu tidak lengkap, rahmat itu tidak sempurna. Kenapa demikian? Karena di jalan ajaran agama Yahudi itu diajarkan, bila seseorang melakukan perbuatan dosa besar, kalau dia ingin bertobat, maka sesudah bertobat itu dia harus membunuh dirinya. Karena menurut mereka, orang yang sudah bertobat dari dosa itu sudah suci. Supaya perbuatan dosa itu tidak terulangi lagi oleh dia, maka dia harus membunuh dirinya. Itu ada ceritanya di dalam surah kedua ayat yang ke-54. Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, diutuslah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia di sisi Allah, menyatakan bila seseorang terlanjur melakukan perbuatan salah lalu dia ingin bertaubat kepada Allah, wa man taba wa amana wa amila salihan
faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yatubullah innallaha tawwabur rahim. Siapa yang terlanjur berbuat salah lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sesali perbuatan-perbuatan dosanya tersebut, kemudian dia iringi dengan perbuatan yang baik sesudahnya, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ditutup oleh Allah kejahatan-kejahatan masa lalu itu dengan kebaikan-kebaikan masa yang akan datang. Wa man taba wa amana wa amila sholihan, siapa yang bertobat dan dianya orang-orang yang beriman, faulaika yatubullah, itulah mereka yang bertaubat di sisi Allah, innallaha tawwabur rahim, kata Allah. Sesungguhnya Allah itu yang maha menerima taubat sekaligus rahim. Itu ayat yang pertama. Nabi Muhammad itu diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian yang kedua, kalau kita hanya sampai kepada umatnya Nabi Isa, tentu kita akan berpegang kepada kitab Injil. Di dalam perjanjian lama itu diajarkan, manakala kepada kamu diminta baju, engkau serahkan pula gamismu. Manakala dipukul pipimu yang sebelah kanan, kasihkan pula yang sebelah kirinya. Bila akan mempertahankan diri awak. Tidak seperti itu dalam Islam. Dalam surah Al-Baqarah diceritakan, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun, kata Allah. Bagi kamu ada hukuman kisos, wahai orang-orang yang berakal. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Anda boleh menyakiti sesama. Itu yang pertama, jemaah rahimakumullah. Karena kita ini adalah umat yang terbaik yang Allah ceritakan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-110 yang pernah kita sampaikan. Kamu itu adalah umat yang terbaik. Kita ini adalah umat yang terbaik. Kalau kece orang kini ko 2045 besok generasi emas. 14 abad yang berlalu sudah disebut oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu itu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Nah, kamu itu Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad. Tapi karena kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, kita termasuk di dalamnya. Bagaimana khairah ummahnya itu? Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, ajakan seruan kepada yang ma'ruf. Yang kedua, tanhauna 'anil munkar, mencegah dari perbuatan yang mungkar. Yang ketiga, tu'minuna billah, beriman dengan Allah. Bila yang tiga ini ada di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, itulah yang disebut khairah ummah. Hari ini disebut oleh orang nanti generasi emas. Khairah ummah. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Karena Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi Muhammad itu dilahirkan oleh Allah atau diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini? Ayat Al-Quran menyatakan, karena Nabi Muhammad itu dilahirkan oleh Allah untuk merubah kondisi dari kondisi jahiliyah kepada kondisi yang bertauhid.
atau bahasa Al-Qur'annya minas zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, dari tidak berilmu pengetahuan kepada berilmu pengetahuan, daripada kesirikan kepada tauhid yang jelas dan kokoh. Bagaimana kondisi sebelum Nabi Muhammad diutus atau dilahirkan? Ayat yang ke-16 di dalam surah, ayat yang ke-58 di dalam surah yang ke-16 tadi menceritakan, wa idza busyira ahaduhum bil unsa, bila seorang ayah diberitahu di rumah telah lahir seorang anak al-unsa atau bil unsa, zalla wajhuhu muswadda, gelap wajahnya menjadi merah, wa huwa kazim, kata Allah, dan dianya sangat marah. Aku kondisi nan terjadi sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Kalau ada anak perempuan yang lahir, ayah tadi berang, ayah tadi marah. Kalau hanya sekedar berang-berang dan marah-marah, mungkin tidak jadi masalah. Di ayat yang ke-59-nya Allah menyatakan, yatawara minal qaumi min su'i ma busyirah bi, mereka lari dari kaumnya karena buruknya ma busyirah bi, berita gembira yang diberitakan kepadanya. Lari pontang pantingnya. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab, kata Allah. Akan dibiarkannyakkah anak ini hidup hina di atas kehinaan, am yadussuhu fit turab, atau akan dikuburkannya anak ini secara hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun, ketahuilah bahwa yang terburuk yang mereka terima ketika itu keputusannya. Jadi kalau ada anak yang lahir sebelum Nabi Muhammad dan anak yang lahir itu adalah perempuan, nyom marah, berang. Tidak hanya sekedar marah dan marah saja, tapi dikuburkannya anak atau hidup-hidup. Itu yang terjadi 14 abad yang berlalu. Padahal kalau nyo mau berpikir saja secara sederhana, yang melahirkan anak perempuan mereka itu adalah perempuan, dan mereka sendiri terlahir dari ibunya perempuan. Tapi karena kebodohan mereka ketika itu, kalau ada anak nan lahir tu perempuan, nyo berang lalu dikuburkannya hidup-hidup. Itu yang terjadi sebelum Nabi Muhammad terlahir, karena kondisi ketika itu disebut dengan kondisi jahiliyah. Tapi ya dulu kini jahiliyah modern, Pak Ibu, jahiliyah abad modern, yang terjadi anan terjadi di abad jahiliyah modern ko Pak Ibu, alun tantu jenis kelaminnya ledo alanya bunuh di urang. Itulah yang disebut dengan aborsi. Pak Ibu, macam-macam ku beritahanan viral no, anak bayi yang tidak berdosa terlahir, dibuang dari lantai 2, jatuh ke solokan, diselamatkan oleh Allah. Anak yang tidak berdosa, bayi itu kan tidak berdosa. Yang salah itu kan pekerjaan ibu bapaknya. Sudah diatur di dalam syariat seperti ini, dia lakukan.
yang menyimpang dari aturan syariat. Kondisi ini yang terjadi jamaah rahimakumullah sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita apa yang diajarkan oleh Nabi kita, bahwa pentingnya kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Serupa yang terjadi di Masjid Waqf. Setiap subuh, maghrib sampai isanya, di Selasa malamnya, Selasa malam Rabunya, diadakan pengajian, membaca ayat-ayat Allah. Pentingnya mengajarkan, mendapatkan ilmu pengetahuan. Bahkan kalau kita lihat kan ayat yang pertama itu kan perintah untuk membaca, mendapatkan ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah dinyatakan, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan kepada mereka al-hikmah, ilmu pengetahuan di antaranya, maka dia sudah diberikan kebaikan yang banyak. Di dalam Al-Quran disebutkan al-hikmah. Al-hikmah itu bijaksana. Itu baru di bawahnya ilmu. Al-hikmah. Al-hikmah itu kalau mungkin bahasa Minangnya, orang yang tahu yang juga dia. Dalam Islam itu kan ada kato mandaki, ado kato manurun, ado kato mandata, ado kato malaria. Al-hikmah, ilmu pengetahuan. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, lalu bagaimana kita cara mendapatkan ilmu pengetahuan itu? Dalam Al-Quran diajarkan bahwa cara mendapatkan ilmu pengetahuan itu dengan dua cara saja. Yang pertama adalah dengan membaca, yang kedua dengan mendengar. Barang macam ibu-ibu, dua macam, membaca dan mendengar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Apa yang harus dibaca? Ayat-ayat Allah. Ada berapa ayat Allah? Ada dua ayat Allah. Ada ayat yang terucap, namanya kalamullah Al-Quranul Karim. 6236 ayat, 30 juz, 114 surah. Itu ayat yang terucap. Baca, baca dan baca. Tapi ada pula ayat yang tercipta, ayat kauniyah. Baca pula ayat tersebut. Dengan cara apa membacanya? Ya, dengan ilmu pengetahuan juga. Tidak akan mungkin seseorang bisa membaca ayat-ayat kauniyah. Lautan yang dibentangkan oleh Allah sangat luas, dan di mana di lautan yang sangat luas yang tidak bertepi yang kelihatan oleh kita tersebut, ada dua laut yang berbeda rasanya. Ada yang asin, ada yang tawar. Itu kan ayat-ayat Allah. Ajaib, Allah menciptakan itu. Ada asin nayenya, ada tawar. Dan tidak bisa bercampur ikannya. Dan di laut air tawar kok painyo, kalau ayasin tu matinya. Itulah sebaliknya. Itu akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berusaha membaca ayat-ayat Allah tersebut. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi yang kedua, kenapa Nabi Muhammad dilahirkan dan diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini?
karena Nabi Muhammad itu merubah kondisi dari kondisi jahiliyah kepada kondisi yang berilmu pengetahuan, dari kondisi kemusyrikan kepada kondisi yang bertauhid seperti yang kita alami saat sekarang ini, atau bahasa Al-Qur'annya minas zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kenapa Nabi Muhammad diutus dan dilahirkan ke permukaan bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi Muhammad itu mengajarkan akhlak. Kenapa Bapak dan Ibu-ibu? Karena Nabi Muhammad itu mengajarkan akhlak. Di dalam surah Qalam, Al-Qalam ayat yang keempat kalau tidak salah, bahwa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah, Nabi Muhammad itu benar-benar berada di atas akhlak budi pekerti yang sangat-sangat agung. Akhlakku ndak sama je moral deh Bapak je Ibu. Akhlak tidak sama dengan moral. Moral ditentukan oleh bangsa, akhlak dipunyai oleh Islam. Menurut orang-orang barat itu, bermoral katanya ketika ada orang yang berpakaian seadanya saja, lalu dia lalu lalang di tempat yang ramai, bahkan mungkin berpegang-pegangan, berpeluk-pelukan, bermoral saja menurut mereka. Tapi cubo-cubo bau karena gaya awakku akan diperkatakan oleh orang, karena dia tidak lagi punya nilai-nilai dalam kehidupannya. Karena itu akhlak tidak sama dengan moral. Seseorang merasa tidak berakhlak bila dia berdusta. Seseorang merasa tidak berakhlak ketika dia mencuri. Seseorang merasa tidak berakhlak bila dia kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan lebih lanjutnya Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam pepatah Arab dikatakan innamal umamu akhlaquhum ma baqiya wa in humu akhlaquhum zahabu. Tegaknya rumah karena sendi. Sendi runtuh, sendi rusak, runtuh rumahnya. Tegaknya bangsa karena budi. Budi runtuh, hancur bangsanya. Nan kurit kundi, nan merah sagu, nan baik budi, nan indah bahasa. Tapi kini bara keindahan-keindahan bahasa itu nan masih dipertahankan oleh orang. Makanya jauh-jauh hari sudah dikatakan oleh Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Aku sembarang-barang kecil saja nanti kaduan malukai tirangnya. Pepatah orang Minang mengatakan mangangu kamangece. Kayak itu nak Pak? Bukan di ngangon duit tak dong. Tapi pikirkan apa yang akan kita katakan.
Pikirkan dahulu apa yang akan kita katakan. Itu hari ini jamaah rahimahullah. Akhlak. Nabi Muhammad itu akhlaknya luar biasa sekali. Innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Ndak kawan sajonya berakhlak doh. Kamu suruh pun Nabi Muhammad itu berakhlak. Kan banyak cerita-cerita sejarah yang kita dengar. Pulang dari Rasulullah menerima wahyu yang pertama itu kan Nabi Muhammad dipagui di malaikat Jibril ketika menyampaikan Iqra tersebut. Nabi Muhammad menggigil pulang ke rumah Khadijah. Dalam sejarahnya Bapak juga Ibu, Nabi Muhammad tua kalau pulang malam nyondakan mengetuk pintu rumah lain. Begitu akhlaknya memuliakan perempuan, istrinya. Itu di mana Nabi Muhammad lalu di luar saja. Di luar saja tidurnya. Kalau pulang malam. Beda juga Pak kini. Lah tengah malam pulang pukul 1 kalau dahulu pintu rumah kan di dalam tutupnya tu. Kalau kini kan lah bisa pakai kunci, bawa kunci cik surat. Yo, jam baraka pulang bisa. Satu kali itu ketika itu Nabi Muhammad menggigil pulang dan diketuknya pintu. Dibuka oleh Khadijah. Badan Nabi Muhammad menggigil. Zammiluni ya Khadijah, selimuti saya. Diselimuti Khadijah Nabi Muhammad. Lalu dikatakan oleh Nabi Muhammad, ditanya oleh Khadijah, apa yang terjadi dengan engkau wahai junjunganku? Tadi di gua itu ada orang yang memagui aku. Badannya kadang. Tapi apa jawab Khadijah? Wahai junjunganku, sesungguhnya engkau adalah orang yang baik. Akhlakmu sangat mulia. Engkau tidak pernah berdusta. Engkau tidak pernah menyakiti orang. Bahkan kepada musuh pun engkau berbuat baik. Tidak mungkin orang akan menjahatimu. Tidak akan mungkin orang menyakitimu. Itu Khadijah. Kok Khadijah kini ya pulang udah dari malam menggigih-gigih menong-menong di gua, kira-kiranya kecil tu. Yo mengalah menong-menong di situ, banyak orang yang tersangkut itu macam. Tapi tidak dengan Khadijah, perasaannya halus. Sudah dipatui-patui Nabi Muhammad itu sedang tertidur. Karena dia kembali dari rumah pamannya Warqah itu nyutanyo bakso. Nabi Muhammad itu adalah Rasul akhir zaman. Kalau nyoka diangkat jadi Nabi, banyak yang akan terjadi tantangan, rintangan joinyo lain. Kan nyo menyampaikan agama tauhid, yang agama orang ketika itu syirik, menyembah patung, menyembah berhala. Diajarkan menyembah tauhid, kan disakiti oleh orang. Ibu Khadijah mencari Nabi Muhammad sedang lalu. Begitu. Jamaah rahimakumullah, jadi kenapa Nabi Muhammad dilahirkan dan diutus oleh Allah? Karena Nabi Muhammad mengajarkan akhlak yang mulia.
Yang keempat, kalau kita lihat lagi Al-Quran, kenapa Nabi Muhammad diutus dan dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Nabi Muhammad itu mengajarkan ibadah. Yang diajarkan Bapak Ibu, ibadah. Hubungan vertikal antara seorang makhluk dengan sang Khaliknya. Itu yang diajarkan oleh Rasul, dan tidak boleh terputus hubungan vertikal antara makhluk dengan sang Khaliknya melalui ibadah. Bahkan mungkin pernah kita sampaikan, kita manusia diberi oleh Allah akal, kita manusia diberi oleh Allah hati, kita manusia diberi oleh Allah nafsu. Katigo-tigonya liar. Akal itu liar sehingga disebut oleh orang akal bulus. Hati itu liar sehingga disebut oleh Imam As-Syafi'i, al-qalbu amrun muta'. Raja yang memerintah manusia, an-nafs, nafsu. Lebih liar lagi, banyak pantang-pantangannya, menundukkan yang tiga ini hanya dengan satu saja, namanya hidayah Allah. Namanya hidayah Allah. Hidayah Allah itu hanya akan datang melalui ibadah. Hidayah Allah itu tidak akan datang melalui hadiah. Kalau hati dia ge hadiah, dia akan berkata, kau orang alui, kawa mbah mangko kasar. Nafsu pun akan berkata, kau orang banyak, kawa mbah mangko sakete. Akal pun akan berkata, kau orang rancang, kawa mbah kurang rancangnya. Menundukkan yang tiga itu namanya hidayah Allah. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi dia bisa hanya ditundukkan melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada hidayah tanpa ibadah. Karena itu Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, bagaimanapun hebatnya seseorang, bagaimanapun gagahnya seseorang, bagaimana cantiknya seseorang, bagaimana banyaknya harta yang dia punya, kalau dia tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lazan orang Bapak Ibu alun lain sampai menit lain. Masjid tu lazan orang terengah, enggak capek je seketika dia Pak. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, itu yang terakhir, yang sangat penting sekali, ibadah kepada Allah. Karena itu jamaah rahimakumullah, senantiasa diingatkan keluarga kita, terutama tentang sholat. Sholat, sholat, dan sholat. Hari ini banyak di tengah-tengah rumah tangga Islam yang KTP-nya Islam, enak sholat. Jangan yang lain-lain tidak sholat.
Bapaknya tidak sholat, ibunya tidak sholat, bagaimana akan menyuruh anaknya untuk sholat? Bahkan kita membaca hadis, bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sudah mengetahui, sudah mendengar dari ustaz-ustaz yang menyampaikan bahwa nanti di akhirat itu amal ibadah yang pertama diperhitungkan, dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Orang yang baik salatnya akan baik pula amal-amal ibadah yang lainnya, sementara orang yang rusak salatnya akan jadi rusak pula amal-amal ibadah yang lainnya. Salat dan salat. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, 4 inilah setidak-tidaknya kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, kenapa Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini. Yang pertama tadi karena Nabi Muhammad itu dilahirkan untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua karena Nabi Muhammad itu merubah kondisi dari kondisi jahiliyah kepada kondisi yang berilmu pengetahuan dan yang bertauhid. Yang ketiga karena Nabi Muhammad itu mengajarkan akhlak. Dan yang keempat, yang terakhir, yang terpenting sekali, karena Nabi Muhammad itu mengajarkan ibadah, hubungan vertikal antara sang khalik, antara makhluk dengan sang khaliknya. Mudah-mudahan hubungan kita senantiasa terjaga dengan Allah Subhanahu wa taala sampai ajal merenggut nyawa kita. Barangkali mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Tidak ada pertanyaan. Inilah bunyi belnya Pak. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf Bapak dan Ibu. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.